Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia pada program Salam Sehat Kepri. Pemirsa, program Salam Sehat Kepri merupakan program di mana memberikan informasi atau pengetahuan terkait permasalahan kesehatan. Dan pada program Salam Sehat Kepri, TV Kepri bekerja sama dengan Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten di bidang kesehatan. Dan seperti biasa, pada program Salam Sehat Kepri saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kusro Khotimah di Salam Sehat Kepri. Di sini saya sebagai rekan Siska. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Sudah di episode keberapa ya? Ini kita sampai lupa ngitung Mbak Husnul. Di episode ini apa sih menjadi tema kita? Baik Mbak Siska, untuk episode kali ini yang menjadi tema kita yaitu pembesaran prostat. Oke, Mbak Husnul tadi sudah menyampaikan bahwa di episode Salam Sehat Kepri ini yang menjadi tema kita yaitu pembesaran prostat jinak ya? Iya, baik. Mbak Husnul silakan memperkenalkan narasumber kita. Baik Mbak Siska, untuk narasumber kita pada episode kali ini yaitu Dr. Ahmad Nugroho, SPU, biasa disebut dengan spesialis urologi. Baik pemirsa, sedikit saya tambahkan, beliau sehari-hari bertugas sebagai Kasubag Bius 1 Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Oke, langsung saja pemirsa kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin dokter ingin menyapa dulu pemirsa TV Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih dokter. Tadi seperti Mbak Husnul sudah sampaikan bahwa tema kita pada episode kali ini yaitu pembesaran prostat jinak. Oke Mbak Husnul, boleh dimulai? Boleh Mbak Siska, terima kasih. Langsung saja ya dok, pertanyaan yang pertama. Silakan. Kenapa penyakit BPH paling banyak disebabkan karena usia lanjut dan kenapa bisa banyak pada laki-laki? Dokter bisa sedikit jelaskan? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa pembesaran prostat ini adalah kelainan yang sering diderita oleh laki-laki dan terutama oleh usia tua, dikarenakan pasien pada penderita atau pasien pada penyakit ini pada umumnya disebabkan oleh adanya proses aging atau penuaan, di mana pada proses aging ini terdapat pergeseran hormonal, di mana pada hormon-hormon pria, dalam hal ini adalah testosteron, dia akan mengalami peningkatan, kemudian disebabkan oleh karena proses usia. Jadi di mana ada beberapa hormon selain testosteron itu yang berfungsi untuk menjaga supaya prostat itu tetap kecil, dia perbandingannya berubah sehingga prostatnya akan menjadi lebih besar. Kemudian kenapa pada penyakit ini terjadi pada laki-laki? Karena seperti kita tahu kelenjar prostat. Jadi prostat ini adalah kelenjar di mana kelenjar ini terletak di sebelah bawah kandung kemih dan organ ini hanya dipunyai oleh laki-laki. Lalu gejala apa yang paling sering dialami oleh orang yang menderita pembesaran prostat itu dok? Baik, untuk gejala sendiri dari banyak pasien yang berobat ke rumah sakit kita, yang paling dominan adalah keluhan ada penyumbatan saluran kencing. Jadi penyumbatan saluran kencing ini adalah mungkin pasien merasa tidak tuntas ketika mereka kencing, kemudian sering kencing pada malam hari. Jadi yang normalnya orang itu kalau mau tidur dia tidak kencing, dia kencing, bahkan ketika tidur dia terbangun hanya untuk kencing bisa lebih dari 3 atau 5 kali, dan memang dalam hal ini sering tumpang tindih dengan gejala penyakit gula, tapi bisa kita eliminir dengan pemeriksaan. Kemudian berikutnya adalah kencing darah, bisa. Buang air kecil darah ya. Kemudian selain itu pasien tidak merasa tuntas ketika kencing, jadi dia sering kencing pada waktu aktivitas. Jadi misalnya saat ini dia kencing, kemudian setengah jam lagi dia kencing lagi. Merasa kayak kebelet terus ya, seperti itu. Kalau gaya hidup kira-kira ada nggak dok yang mempengaruhi gaya hidup seseorang?
gaya hidup dalam hal ini mungkin bisa dipengaruhi oleh misalnya dia terlalu banyak mengkonsumsi misalnya ya makanan atau minuman yang dapat bereaksi untuk meningkatkan rangsangan sehingga prostat itu akan lebih sensitif. Semisal mungkin seperti banyak mengkonsumsi kopi atau mungkin alkohol. Dalam hal ini sebenarnya tidak mutlak untuk tidak boleh, tapi kalau bisa mengkonsumsinya dalam batas wajar saja. Tidak berlebihan Ya. ya dokter. Oke dokter, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan sambung lagi bincang-bincang kita. Baik pemirsa, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi dengan tema kita pembesaran prostat jinak. Tetaplah bersama saya Siska Ramalia. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan rekan saya Husnul, masih juga bersama narasumber kita Dr. Ahmad Nugroho, dan masih di tema kita pembesaran prostat jinak. Oke, silakan Mbak Husnul dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Siska. Tadi kan sudah membahas dok masalah gejala. Sekarang kita bahas tentang apakah orang tua dengan gejala susah berkemih bisa dipastikan sakit pembesaran prostat. Pada kasus di mana orang tua mengalami keluhan berkemih maksudnya, yang pertama adalah kita lakukan anamnesa atau kita wawancara kepada pasien, kita tanyakan apakah keluhannya itu memang murni karena prostat atau dikarenakan penyebab yang lain. Karena seperti kita tahu, keluhan kencing pada orang tua selain oleh karena prostat dapat juga disebabkan oleh karena infeksi. Yang pertama. Kemudian apakah pasien itu pernah mengalami trauma? Kemudian apakah pasien itu pernah ada riwayat misalnya kencing batu? Karena seperti kita tahu penyakit batu saluran kemih apabila sudah menimbulkan sumbatan di saluran kemih bagian bawah, biasanya sering disertai dengan keluhan gangguan berkemih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya pada pasien usia tua dengan gangguan berkemih yang perlu diperhatikan adalah segera dibawa ke dokter untuk kita analisis apakah memang penyakitnya itu disebabkan oleh prostat atau oleh penyebab yang lain. Selain dari anamnesis mungkin kita lakukan pemeriksaan fisik. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, mungkin dibutuhkan pemeriksaan penunjang, bisa mungkin pemeriksaan ultrasonografi atau pemeriksaan kemih. Demikian. Berarti susah berkemih tidak hanya menjurus kepada prostat ya dok ya? Ya. Lalu untuk anak muda, bisakah prostat itu mengalami, bisakah? Dialami oleh anak Iya, muda juga. Gitu. iya, maksudnya seperti itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi pembesaran prostat ini pada umumnya 50% dialami oleh orang tua yang berusia lebih dari 50 tahun dan 80% oleh orang tua yang lebih dari 80 tahun. Namun, apakah prostat ini bisa timbul pada saat usia muda? Jadi, untuk pembesaran prostat sendiri, itu ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh prostat. Antara lain bisa disebabkan oleh infeksi yang saya sebutkan, jadi namanya prostatitis. Bisa juga kita curiga ada suatu bentuk keganasan. Jadi kanker prostat itu bisa ditimbulkan pada usia yang lebih muda. Kemudian infeksi
infeksi yang dalam hal ini adalah adanya suatu prostatitis. Demikian. Lalu bisakah prostat yang membesar bisa kembali menjadi kecil seperti itu, Dok? Ya. Jadi seperti saya sebutkan, prostat ini adalah suatu bentuk penyakit aging, jadi aging proses. Misalnya ada pertanyaan, apakah prostatnya bisa kembali mengecil? Memang ada suatu penelitian, jadi dalam hal ini ada penelitian di Eropa oleh European Guideline menyebutkan bahwa ada beberapa terapi prostat medikamentosa yang bisa untuk memperkecil volume prostat, tapi hanya sampai 18 sampai 25% dari ukuran prostat yang semula. Dan itu setelah 2 sampai 4 tahun terapi. Jadi kalau ditanya apakah prostat bisa mengecil, bisa. Cuman kalau apakah prostat yang sudah membesar itu bisa kembali seperti bentuk semula, sepertinya tidak bisa. Tidak bisa ya, Dok? Ya, Baik, terima kasih. Lalu bisakah pembesaran prostat ini ada yang bersifat ganas, Dok? Ya. Pembesaran prostat bisa bersifat ganas. Tentunya setelah kita lakukan pemeriksaan dari mulai wawancara, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Biasanya pada kasus malignansi pada prostat, dia akan muncul keluhan atau gejala yang lebih progresif. Misalnya kencing berdarah yang tidak berhenti, kemudian ada riwayat nyeri tulang, kemudian ada mungkin riwayat demam, kemudian pada pemeriksaan, jadi ada pemeriksaan namanya rectal touche. Jadi pada pemeriksaan itu pemeriksa akan mempergunakan jarinya untuk dilakukan pemeriksaan prostat melewati dubur. Nah, dari situ bisa kita curigai apakah ada suatu bentuk malignansi, keganasan atau tidak. Dari mungkin yang bentuknya tidak smooth, tidak normal, kemudian ada beberapa bagian prostat yang mengeras. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk kita lakukan biopsi. Biopsi ini adalah suatu bentuk pemeriksaan gold standard untuk pemeriksaan patologi pada penyakit prostat. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan PSA. PSA ini adalah suatu pemeriksaan darah untuk mengetahui progresivitas dari kanker prostat. Berarti tingkat keganasannya juga melalui beberapa pemeriksaan dan proses Ya, ya, Dok? betul. Oke, Dok. Terus yang kita tahu pembesaran prostat jinak, apakah sama dengan yang disebut dengan kanker prostat? Jadi pada kasus ini yang disebut kanker prostat secara definisi adalah berbeda dengan pembesaran prostat jinak. Bagaimana untuk membedakannya? Tentu saja ada gold standard atau baku emas yang dipergunakan dalam hal ini adalah pemeriksaan patologi anatomi. Jadi selama hasil patologi anatomi itu belum keluar yang menyatakan bahwa dia jinak atau ganas, kita masih belum bisa menyebut itu adalah suatu bentuk kanker prostat. Hanya kita bisa bilang mungkin curiga suatu keganasan sampai terbukti oleh pemeriksaan patologi anatomi. Berarti dari pembesaran prostat ini bisa mengarah juga ke kanker prostat, Dok? Bisa. Bisa ya, Dok. Oke, kita jeda kembali ya, Mbak Husnul. Iya, Dokter, Mbak kita Siska. jeda kembali. Ya. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda akan kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan Mbak Husnul beserta narasumber kami Dr. Ahmad Nugroho. Tetaplah bersama kami di Salam Sehat Kepri.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri penderita pembesaran prostat, kemudian dari golongan usia berapa sampai berapa ya Mbak Husnul? Iya, Mbak Oke, Siska. sekarang kita lanjutkan. Kira-kira pertanyaannya gini dok, tadi dokter di segmen sebelumnya ada menyampaikan tentang hormon. Mungkin tergantung dengan kualitas hormon di hari tuanya bisa terjadi pembesaran prostat. Pembesaran prostat. Jadi untuk mencegah, mungkin apakah bisa ada sesuatu yang kita lakukan untuk dari usia muda dengan menjaga hormon kita atau melakukan terapi tertentu untuk di masa depan terhindar dari pembesaran prostat ini? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi pada intinya penata laksanaan untuk pembesaran prostat itu meliputi 3 macam. 3 macam. Jadi ada lifestyle modification, kemudian medikamentosa atau pengobatan, kemudian yang ketiga adalah prosedur operatif dari mulai yang minimal invasif sampai operasi terbuka. Apabila ditanyakan apakah ada obat yang memprevensi supaya prostat tidak timbul, nah kita balikan lagi penata laksanaannya. Dimulai awal dari lifestyle modification. Jadi lifestyle modification ini adalah bisa untuk sebagai bentuk prevensi atau bahkan bisa untuk terapi. Bisa untuk terapi. Jadi lifestyle modification itu bukan hanya imbauan, bukan hanya anjuran, tapi untuk dilaksanakan. Misalnya dengan gaya hidup yang sehat, makan minum yang sehat, teratur, kemudian tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat, artinya terlalu banyak makan makanan yang mengandung kolesterol atau mungkin konsumsi daging merah yang tidak berlebihan, kemudian dengan pola istirahat yang cukup, mengurangi konsumsi alkohol, kemudian olahraga jangan lupa. Jadi hal-hal seperti itu adalah suatu bentuk prevensi maupun bisa untuk terapi pada penanganan kasus prostat. Karena pada kasus pembesaran prostat Cina ini, secara konsensus internasional kita mengenal adanya International Prostate Symptom Score. Jadi ada suatu bentuk questionnaire di mana kita diberikan 7 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah menjelaskan bagaimana keluhan-keluhan yang kita rasakan. Apabila keluhan-keluhan itu skornya masih rendah atau di bawah 7, nah inilah tempat yang bagus untuk kita mulai lifestyle modification. Jadi lifestyle modification itu adalah suatu bentuk prevensi sekaligus bisa untuk terapi pembesaran prostat stadium yang masih awal. Baik dokter, lalu bagaimana dengan pengobatan pembesaran prostat itu sendiri mungkin? Ya, untuk penanganan seperti saya jelaskan ada 3 bentuk terapi, dari mulai edukasi, lifestyle modification, kemudian medikamentosa, kemudian operasi. Untuk seperti yang saya jelaskan di awal, terapi hormonal dalam arti sulih hormon memang tidak ada. Tapi terapi medikamentosa yang ada itu adalah suatu bentuk pengobatan di mana metabolit dehidrotestosteron yang harusnya ada atau berlebih di prostat itu bisa dikurangi dengan pemberian obat-obatan. Obat-obatan itu mungkin untuk yang sudah familiar dengan terapi prostat mungkin pernah dengar namanya 5-alfa reduktase inhibitor atau 5-ARI. Nah, obat inilah yang bisa mengurangi metabolit androgen yang ada di prostat sehingga yang harusnya berlebih bisa dikurangi dengan pemberian obat ini. Itu yang dimaksud mungkin dengan terapi hormon. Jadi bukan terapi sulih hormon atau mungkin pemberian hormon pengganti, bukan, tapi medikamentosa ini adalah pemberian obat-obatan untuk mengurangi metabolit androgen yang ada di prostat. Karena prostat ini seperti kita ketahui adalah sumbernya itu dari testosteron. Di mana testosteron ini adalah kelenjar hormon yang diproduksi oleh di buah testis, di buah zakar. Nah, itulah pabrik utama dari testosteron.
Jadi testosteron diproduksi di testis, kemudian dia akan menuju ke prostat. Oleh prostat dia akan dirubah menjadi bentuk metabolit aktif, yaitu 5-dehidrotestosteron. Nah, obat-obat prostat itulah yang mencegah supaya pembentukan dehidrotestosteronnya tidak menjadi banyak, sehingga keluhan prostatnya diharapkan akan berkurang. Itu untuk medikamentosa. Selain dengan metode operatif seperti yang sudah tersedia di Rumah Sakit Angkatan Laut ini, yaitu operasi teropong prostat. Jadi istilah awamnya teropong prostat, di mana operasi ini adalah operasi untuk mereseksi atau mengerok prostat tanpa menggunakan prosedur pembelahan. Jadi keuntungan dari prosedur ini adalah length of stay atau masa tinggal di rumah sakit yang lebih pendek, kemudian komplikasi yang bisa lebih sedikit dibandingkan dengan pembedahan terbuka. Dan ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Laut. Bisa dilakukan di sini ya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang terakhir ini dokter sebagai spesialis urologi, bisakah dokter memberi sedikit himbauan tentang pembesaran prostat kepada pemirsa Salam Sehat Kepri? Jadi take home message dari diskusi kita pada saat ini adalah pembesaran prostat merupakan suatu proses yang tidak mungkin bisa kita hindari, karena kelenjar prostat ini adalah ada pada pria dan dia memang berfungsi untuk kesuburan, kemudian untuk proses fertilitas. Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko pembesaran prostat zina, yang pertama sebisa mungkin kita lakukan pola hidup yang sehat dengan makan dan minum yang cukup, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, hindari makanan atau minuman yang bisa untuk merangsang prostat untuk bisa membesar atau menyumbat. Kemudian jangan lupa minum air putih, karena itu yang sering dilupakan atau sering tidak aware oleh masyarakat, sehingga kalau misalnya minumnya kurang sehingga timbul infeksi, lama-lama akan bisa mengakibatkan keluhan pada prostat. Demikian. Baik dokter, jadi intinya tetap dokter sampaikan jagalah gaya hidup sehat. Ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Semoga Sama-sama. di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya Mbak Husna. Ya. Oke, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai sudah program Salam Sehat Kepri bersama Dr. Ahmad Nugroho SPU, dan terkait tema kita yaitu pembesaran prostat jinak. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Siska Ramalia, Saya Kusuma Fatimah, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kepri.